semakin skeptis ya, ini negara beneran nggak sih mau membongkar korupsi, membongkar kejahatan ekonomi, dan merampas semua hasil kejahatan. Kita ke sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang membuka peluang pemeriksaan artis soal kasus yang terjadi atau menjerat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang memeriksa artis Aura Kasih terkait kasus korupsi Bank BJB. KPK menegaskan pemanggilan dan juga pemeriksaan artis Aura Kasih sebagai saksi terkait aliran dana kasus korupsi Bank BJB tergantung kebutuhan dari penyidik. Termasuk KPK juga mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada untuk dikonfirmasi ke Aura Kasih. Saat ini penyidik KPK juga sedang menelusuri aliran dana kasus korupsi Bank BJB yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. RK dan juga orang-orang dekatnya sudah diperiksa KPK untuk bisa mendalami aliran dana dari korupsi Bank BJB. Salah satunya adalah nama Lisa Mariana. Aliran dana ke angka tadi atau ada nggak rencana dari KPK untuk mengkonfirmasi terkait? Ya, terkait dengan pemeriksaan kepada saksi, siapapun itu tentu nanti sesuai dengan kebutuhan penyidik. Ya, berdasarkan informasi atau bukti-bukti awal yang kemudian nanti dibutuhkan untuk melakukan klarifikasi, dibutuhkan untuk dilakukan konfirmasi ya terkait dengan informasi atau bukti awal tersebut. Dan tentu KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang memang keterangannya dibutuhkan untuk membuat terang dari perkara ini. Nah, jika nanti sudah ada jadwal pemanggilan pemeriksaan kepada saksi siapapun, tentu nanti kami akan sampaikan kepada publik. Oke, kita akan bahas satu persatu orang-orang dekat dari Ridwan Kamil dalam kasus korupsi Bank BJB. Ada yang pertama, nama Lisa Mariana. Nama Lisa Mariana juga sudah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi pada 22 Agustus 2025. Usai diperiksa, Lisa Mariana mengakui ada aliran dana untuk dirinya dari Ridwan Kamil untuk kepentingan anaknya. Namun Lisa mengaku tidak tahu asal uang tersebut. Kemudian kita akan lihat. Iya, Ridwan Kamil ya. Membenarkan adanya aliran dana tersebut? Ya kan buat anak saya. Berarti benar? Benar. Berapa banyak dan berapa jumlah? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Kemudian nama lain adalah KPK juga turut membuka peluang memanggil istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Praratia, dalam dugaan penyidikan kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang kini sudah menjadi mantan istri resmi hari ini. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang penyidikan kasus tidak terpengaruh dengan proses perceraian RK dan juga Atalia berkaitan dengan pemisahan harta antara Ridwan Kamil dan juga Atalia sebagai konsekuensi dari perceraian yang terjadi. Pengacara menegaskan jika Atalia akan menghargai proses hukum penyidikan kasus korupsi Bank BJB di KPK. Pengacara juga menyebut Atalia siap jika KPK akan memanggilnya sebagai saksi. Bu Atalia sangat menghormati proses hukum dan bila mana adanya pemanggilan dari penyidik KPK itu hak dan wewenang dari penyidik KPK. Dan kita tidak bisa menduga-duga hal yang belum sesuai dengan fakta hukum, sesuai dengan pembuktian hukum. Itu masih jauh ya. Kita melihat konsep dari follow the money ini. Follow the money ini kan konsepnya itu harus ada pembuktian identifikasi transaksi ya. Lalu pendataan, lalu analisa hingga pembuktian. Itu kan tahapan-tahapan tersebut harus dilalui oleh penyidik KPK. Dan yang terakhir, saudara, nama yang akhir-akhir ini banyak disebut-sebut dekat dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yakni Aura Kasih. Aura Kasih juga dikabarkan jadi salah satu orang dekat dan juga masuk ke dalam pusaran kasus korupsi Bank BJB. KPK menyebut Aura Kasih bisa saja diperiksa KPK tergantung pada kebutuhan penyidikan. Namun saat ini KPK belum menjadwalkan pemeriksaan Aura Kasih karena penyidik masih mendalami aliran dana korupsi BJB. Dan saudara, KPK masih menyelidiki aliran dana dari kasus korupsi Bank BJB yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga sejumlah
orang dekatnya. Apakah metode follow the money bisa menjerat mereka dalam tindak pidana pencucian uang? Kita bahas petang ini bersama dengan pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Ganarsi. Selamat petang, Bu Yenti, dengan Maidop. Selamat petang. Oke, Bu Yenti, metode follow the money ini bisa langsung diterapkan? Apakah perlu nanti KPK menetapkan tersangka dulu, baru ada metode ini? Gini, KPK kan sedang menangani korupsi. Sekarang itu kalau metodenya seperti yang lama-lama dulu sebelum tahun 2000 ya, seperti ini menurut saya. Harusnya KPK ketika mendalami, menyelidik dan kemudian menyidik, sekarang sudah penyidikan, korupsi itu sekaligus menyelidiki dan menyidik TPPU-nya langsung dengan follow the money, tapi follow the money-nya itu bukan karena undang-undang korupsi, tapi undang-undang pencucian uang gitu. Jadi apa ya, gemes gitu ya sama KPK ini, apa sih kok nggak berani langsung mengatakan bahwa kita sedang mendalami korupsi dan TPPU-nya. Ini penting sekali agar masyarakat ini, masyarakat yang kita sekarang sedang geram ya dengan korupsi itu, untuk orang-orang dekat dengan para terduga koruptor ini juga mikir-mikir bahwa setiap korupsi itu pasti ada follow the money, pasti ada pencucian uang. Oleh karenanya hati-hati, jangan mudah sekali menerima uang dari seseorang, apalagi kalau orang itu kemudian nanti jadi tersangka korupsi. Yaitu contohnya apa sih, kriterianya bagaimana uang ini alasannya itu tidak masuk akal, jumlahnya besar dan tidak sesuai dengan profil pemberinya. Misalnya seperti itu, kita harus edukasi kepada masyarakat, jangan mudah mau menerima, termasuk keluarga gitu. Korupsi dan pencucian uang, jadi KPK juga Anda nilai perlu melibatkan PPATK? Bu Yenti. Sangat, iya, KPK saya kira sudah sejak awal dengan PPATK ya, Hudson. Yang penting paradigmanya KPK itu ketika gelar perkara itu bisa nggak sih mereka fokus dan paradigmanya dibuka gitu ya, wawasannya dibuka bahwa setiap korupsi, apalagi korupsi ini sudah terjadi 2 tahun yang lalu ya, misalnya atau 3 tahun yang lalu, pasti uang korupsinya kemana-mana gitu kan. Jadi artinya apa? Setiap korupsi yang sudah bukan korupsi yang tertangkap tangan dan baru sekali melakukan korupsi, kemarin pun bisa jadi pasti sudah ada TPPU-nya. Ini KPK harus menyiapkan dua pasal sekaligus gitu. Jadi kalau seperti ini, KPK kan kita ada pandangan dong kepada KPK ini, kok KPK terkesan lebih melindungi pelaku, lebih tidak memberikan satu edukasi kepada masyarakat bahwa hati-hati jangan mudah korupsi, karena kalau udah korupsi ketika digunakan pun akan ada undang-undang TPPU yang menyertainya. Kenapa? Karena paradigma penegakan korupsi itu adalah adanya suatu keadaan pemulihan, recovery, itu dengan cara bagaimana follow hasil korupsi itu kemana, dan follow the money itu adalah strateginya TPPU. Kenapa? Karena kita sekarang memidana, menyelesaikan masalah korupsi bukan saja ingin memenjara seorang karena korupsi, tapi juga yang penting juga adalah bagaimana mereka itu dijeratkan dan orang lain itu dicegah agar tidak melakukan, karena uangnya itu akan ditelusuri dan akan diterapkan juga undang-undang TPPU. Artinya orang yang melakukan korupsi itu akan dikenakan 2 tindak pidana sekaligus, dan ketika melakukan TPPU aktif, dia memberikan kepada siapapun, akan ada pelaku TPPU pasif, yaitu orang-orang yang menerima, termasuk dalam hal ini orang-orang terdekatnya, orang-orang itu bisa istrinya, bisa anaknya. Dan KPK dulu ya pernah menangani waktu Presiden PKS kasus sapi import ya, itu udah seperti itu, sedemikian rupa banyak artis-artis yang diperiksa. Kenapa KPK sekarang ini malah kesannya mundur, kesannya malah seolah-olah tidak paham TPPU atau sengaja tidak menggunakan TPPU sejak awal, sehingga hasil kejahatan asal itu semakin sulit nanti untuk ditelusuri gitu, Mbak. Oke. Kemudian ini juga menarik, saya juga ingin tahu nih apa catatan Anda, Bu Yenti, ketika penyidik sudah menetapkan 5 tersangka tapi belum mendalami aliran dana korupsinya, apa yang salah dalam hal ini? Ya, KPK sudah menetapkan 5 tersangka, RK masih
saksi gitu ya. Dia waktu itu jadi gubernur gitu ya. Ya KPK seperti yang ragu-ragu, seperti yang bisa diragukan integritasnya gitu ya. Kenapa yang 5 begitu cepat? Tidak mungkin lah. Coba diundang orang pakar-pakar hukum administrasi negara. Ada satu dana non budgeter yang untuk bank BJB, di mana gubernurnya tidak tahu, gimana gubernur tidak tersangkut paut untuk penandatangannya dan lain sebagainya. Tidak mungkin kan itu. Sampai sejauh ini bahkan sudah ada pelacakan pemeriksaan terhadap orang atau putra mantan wakil presiden ya, yang waktu itu jual mobil dan kemudian diperiksa juga, ya kan? Kok masih saksi yang ini dan kemudian yang 5 itu juga TPPU-nya mana gitu? Karena kalau yang 5 itu melakukan korupsi iklan dari dana non budgeter, kemudian diperiksalah mantan gubernurnya, berarti mereka tuh memberikan sesuatu kan kepada mantan gubernur ini. Berarti mereka itu juga, apakah mereka itu dengan mantan gubernur ini adalah satu paket atau penyertaannya dalam korupsi, ataukah mantan gubernur ini sejak awal justru sudah ada TPPU dari mereka? Ini yang harusnya sudah dilihat TPPU-nya di mana ya, berkaitan dengan dugaan melibatkan mantan gubernur ini. Apakah mantan gubernur terlibat bersama-sama korupsinya, ataukah mantan gubernur ini terlibatnya justru waktu penerimaannya saja? Jadi sejak awal ada korupsi, ada TPPU di korupsi yang terhadap saksi 5 tadi, apakah di sana ataukah memang sejak awal sudah ada kong kali kong, kan seperti itu yang terjadi. Karena belakangan ini kan penempatan pejabat, penempatan vendor-vendor itu kan banyak sekali konflik of interest ya. Ini membuat kita semakin skeptis ya. Ini negara beneran nggak sih mau membongkar korupsi, membongkar kejahatan ekonomi dan merampas semua hasil kejahatannya dengan menerapkan TPPU. Dan yang penting adalah siapapun warga negara Indonesia yang menerima uang hasil kejahatan, dia hati-hati, Anda akan disit. Dan kemudian Anda juga ada ancaman pidana TPPU, di mana TPPU itu sekarang masuk dalam tindak pidana yang ada dalam KUHP. Jangan salah ini KPK. Oke, kita tunggu nanti kelanjutan dari KPK untuk bisa mengusut aliran dana dari kasus korupsi Bank BJB. Terima kasih pakar TPPU, Bu Yenti Ganarsi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih.